Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, sumpah atau dalam hal ini janji memang sering itu menjadi patokan apakah orang ini baik, bisa dipercayai atau tidak. Kalau di dalam binatang rupanya merpati disebut tak pernah ingkar janji. Karena itu simbol dari pernikahan selalu itu merpati. Karena itu merpati dibuat menjadi kurir pembawa surat. Surat yang penting akan dikirim di kaki merpati itu. Dan entah bagaimana dia pasti akan sampai ke tujuan dan memberikan surat itu, dan pasti dia akan kembali ke tempat si pengirim. Luar biasa memang burung merpati. Jadi dia terbang ratusan kilometer dan kemudian kembali lagi dia kepada tuannya. Itulah merpati tak pernah ingkar janji. Janji memang harus ditepati. Dan kalau janji tidak ditepati, sangat menjengkelkan. Pernah kami, salah satu kantor yang pejabat lah, tertinggi di Sumatera Utara ini. Entah siapa yang bikin janji akan jumpa dengan pejabat itu, kami ikuti aja lah, katanya bisa jumpa. Itulah kami mulai jam 8 pagi, katanya nanti jam 12 kami tunggu. Sampai malam kami tunggu dan tak jadi jumpa. Udah semua kita tinggalkan, semua kita duduk situ. Saya sudah resmi kali pakai jubah. 12 jam menunggu. Sangat menjengkelkan sampai di hati kita pun, suka-sukanya ini. Tak bisa dipercayai yang seperti ini. Pejabat apa ini? Apakah memang kurir kami yang tak mengerti atau memang si pejabat ingkar janji, tak tahulah. Langsung timbul di hati pejabat ini tak bisa dipercayai karena dia sudah ada janji tapi ingkar janji, tidak diikuti janji. Jadi akhirnya hilang kepercayaan. Janji kalau tak ditepati, orang ini memang tak dapat dipercaya, begitulah. Dan kalau memang dipenuhi janji, kalau dia berjanji dipenuhi, maka kita akan, bagus juga orang ini bisa dipercayai. Sekarang para bapak dan ibu dan sekalian, ada dua tokoh di sini yang berjanji, malahan bersumpah. Satu ya, Yohanes sebagai nabi, dia memang sudah menjanjikan di hadapan Tuhan dan selalu begitu akan mengatakan kebenaran kapanpun kepada siapapun. Dengan risiko apapun kebenaran harus diutarakan. Dan janji ini akhirnya dipenuhinya. Di hadapan Yahweh, di hadapan masyarakat, dia menegur penguasa tertinggi yang bisa mengambil nyawa itu Herodes. Janji itu dipenuhinya, ditegurnya. Hasilnya dia mati, dipenggal kepalanya oleh algojo dan dibawa di dalam talam. Sebenarnya dalam hal ini bagaimana Herodes ya? Herodes berjanji, bersumpah malahan di hadapan tamu-tamu lagi. Semua di situ banyak tamu, mungkin yang berpangkat, yang rakyat juga, yang berpengaruh dan seterusnya. Di hadapan rakyat itu dia mengatakan, di hadapan tamu-tamunya kepada putrinya, apapun yang kau minta akan kuberi. Janji itu akhirnya ketika putrinya meminta atas hasutan ibunya Herodias, kepala Yohanes Pembaptis ada di dalam talam dan berikanlah kepadaku. Walaupun mungkin hatinya sangat sulit untuk
mengikutinya. Tapi Herodes dengan memenggal kepala Yohanes sungguh menepati janjinya. Dia akhirnya menyingkirkan suara hatinya, tidak lagi takut kepada pengikut Yohanes, tidak lagi takut kepada rakyat yang menganggap Yohanes nabi. Pokoknya janji saya atau sumpah saya harus kulaksanakan. Dua janji inilah para bapak dan ibu dan saudara sekalian berada di tengah-tengah kehidupannya. Yohanes demi kebaikan berjanji dan diturutinya, kepalanya dipenggal. Herodes diikutinya apa yang dijanjikannya dan orang lain menjadi korban. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, di dalam moral kita, di dalam ajaran kita, janji tanpa belas kasih nol. Yang kita janjikan akhirnya membuat orang menderita dan akhirnya seperti ini terbunuh. Tidak perlu diikuti, dituruti. Janji yang mungkin tak kenapa kita buat itu dan akhirnya melawan kasih Allah, itu adalah janji yang tidak sah. Itu seharusnya kita munculkan di dalam diri kita. Kalau umpamanya kita berjanji di hadapan orang karena mungkin emosi, akan kubunuh dia. Lantas bilang orang, belum kau bunuh. Tidak bisa. Justru ketika kita mengingkari janji seperti ini, orang akan makin percaya kepada kita. Tapi kalau kita mengucapkan janji untuk menyakiti orang, melawan kasih, kalau kita mengikuti janji itu, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari orang dan juga dari Tuhan. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kita sekarang berada di mana? Jangan-jangan kita mungkin bukan membunuh, tapi seperti Herodes, kita mengucapkan janji palsu yang menyakiti orang dan kita ikuti. Ingatlah, janji melawan kasih adalah tak benar. Tapi janji entah apapun demi kasih, maka itulah yang benar. Amin.